Enggak. Bertemu enggak? Untuk komunikasi juga Mas. Enggak. Nah, dari pihaknya kuasa pembela Sejak kemunculan Ressa Rosano yang mengaku sebagai anak kandung Denada, kasus ini kian bergulir dan menyita perhatian publik. Ressa mengungkap bahwa dirinya telah diasuh Ibu Ratih sejak usia 10 hari. Sebuah pengakuan yang menjadi awal dari gugatan atas dugaan penelantaran anak. Hingga kini, kasus tersebut belum menemukan titik terang. Bahkan proses mediasi yang ditempuh kedua belah pihak pun dinyatakan gagal. Sejak gugatan diajukan oleh Ressa melalui tim kuasa hukumnya, Denada mengklaim bahwa dirinya tidak pernah mengingkari status anak. Denada juga mengaku memiliki komunikasi yang baik dengan Ressa selama ini. Mendengar hal ini, Ressa dan kuasa hukumnya menegaskan pernyataan yang disampaikan pihak tergugat tidak benar. Ressa juga mengungkap jika selama 24 tahun tidak ada komunikasi yang terjalin. Komunikasi tersebut justru baru ada sejak gugatan diajukan. Dalam pesan tersebut, Denada menuliskan, apapun yang terjadi, always love you. Iya, jelas nggak benar Kak. Enggak. Bertemu enggak? untuk komunikasi juga Mas. Enggak. Nah, dari pihaknya kuasa pembela Komunikasi apa? eh, Iya, mana? Coba. nggak ada sama sekali kan? Ini Yang terlahir itu cuma apapun yang terjadi always love you, itu aja. Dan itu papan, Siapa tahun yang lalu? Mas? bukan tahun. Setelah gugatan ini diajukan. Berarti setelah gugatan ini Ya, berarti komunikasi terakhir Bukan komunikasi ya, dia cuma nge-WhatsApp Ressa, ya itu aja. Dibalas nggak sama Ressa? Ya. Karena sebelumnya Ressa keluh kesah juga nggak dibalas. Ada buktinya Ressa. gini ya, terkait dengan statementnya kemarin itu konteksnya itu dia membuat suatu argumen namanya sofisme. Jadi sofisme itu tujuannya itu untuk melakukan penyesatan, membangun opini yang kelihatannya masuk akal, tetapi sebetulnya validasi proposisinya itu bertentangan dengan realitas. Jadi nanti kita uji aja di persidangan nanti kira-kira apa dia bisa membuktikan apa enggak. Ini kan ya mohon maaf ya kalau saya katakan ya. Yang pertama itu dari statement itu sebetulnya saya juga mengucapkan syukur karena salah satu petitum kita itu sudah nggak perlu lagi dibuktikan terkait dengan pengakuan Ressa. Akan tetapi itu tetap harus saya balut melalui putusan pengadilan, ya kan? Karena sekarang ini kan apa namanya proses mediasi kan sudah dinyatakan gagal, ya toh. Terus yang kedua, kalau dia menyatakan katanya kemarin kan mencurahkan kasih sayang yang equal sama dengan adiknya sebenarnya, ya toh. Mulai kecil katanya juga sudah menyekolahkan, ya toh. Ini orang nggak tahu sebenarnya konsep mencurahkan itu apa. Jadi kalau saya jelaskan ya, konsep mencurahkan itu sebetulnya secara gramatikal, saya bilang terima kasih juga kepada kuasa hukumnya yang sudah menyatakan dan memberikan pengakuan secara eksplisit ya, ekspresis verbis, itu makanya bahwa dia sudah tidak menganggap Ressa sebagai anak kan begitu. Karena proses persidangan di perkara perdata ini sifatnya pembuktian kebenaran formil, sederhana saja. Kalau memang diakui sebagai anak, tolong tunjukkan akta kelahiran Ressa ini atas nama anaknya dari Denada. Satu. Kalau dia mendalilkan dia pernah membelikan mobil, tunjukkan saja BPKB dan STNK-nya. Dua. Kalau dia pernah membelikan rumah, tunjukkan saja sertifikatnya. Tidak. Sederhana itu. Yang harus saya pertegas itu yang dimaksud sama pihak tergugat itu dia telah mendalilkan bahwa sudah terjalin komunikasi selama bertahun-tahun dengan baik, gitu. Nah, dari konsep frasa yang dia gunakan itu berarti kita melakukan penilaian apa terhadap adanya komunikasi itu? Intensitas, ya toh. Berarti sebelum ada gugatan ini, berarti dia kan pernah komunikasi. Itu tidak pernah. Dia baru komunikasi itu setelah ada gugatan ini, dulu. Kalau memang dia pernah menyatakan bahwa pernah ada komunikasi sebelum ada gugatan ini, tunjukkan, buktikan. Sederhana kok.
Sederhana kok. Gitu loh. Boleh saya tambahkan, Pak? Sejak gugatan diajukan oleh Ressa, Denada sebelumnya mengklaim tidak pernah mengingkari status anak, serta menyatakan telah menjalin komunikasi yang baik dengan Ressa. Klaim yang kemudian menjadi salah satu pokok perdebatan dalam perkara ini. Hingga akhirnya, Denada memutuskan untuk buka suara secara terbuka. Melalui unggahan di media sosial Instagram, dalam pernyataannya, Denada menyampaikan permintaan maaf kepada Ressa atas segala keadaan dan semua yang terjadi. Denada juga akhirnya mengakui bahwa Ressa adalah anak kandungnya. Pihak Ressa sendiri saat ditemui memberikan tanggapan terkait permintaan maaf Denada secara terbuka. Ressa sendiri hanya ingin bertemu, dan ketika disinggung apakah akan tinggal bersama Denada nantinya, Ressa tegas menolaknya. Memaafkan ya. Maaf. Kalau misalnya dia datang, dia misalnya nih, kita berandai-andai, dia datang ke kamu, pengen ngobrol berdua, Ngomong apa ya? Pak Ano. maaf segala macam. Kamu mau Tapi kan harus kalau tinggal enggak. Kalau tinggal enggak, karena kan sudah berbeda, Kak. Karena ini awal permasalahan, kan? Tuh, nanti memaafkan tapi nggak mau tinggal bareng. enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denada Tambunan menyatakan bahwa Ressa Rosano adalah anak kandung saya. Dan saya betul-betul minta maaf kepada Ressa karena Ressa tidak hidup bersama saya dari mulai dia masih bayi. Saat itu kondisi psikis saya sedang tidak layak. Saya juga ingin minta maaf kepada Ressa. Karena baru saat ini, setelah sekian lama, baru saat ini saya memberitahukan Ressa bahwa saya adalah ibu kandungnya. Itu kesalahan saya, itu kebodohan saya, itu kekhilafan saya, dan saya minta maaf. Saat ini saya cuma bisa berdoa dan saya hanya bisa berharap semoga Ressa mau memaafkan saya dan menerima saya, ibu kandungnya, dengan segala kekurangan saya. Dan dengan keadaan bahwa saya masih harus banyak belajar untuk menjadi ibu yang sesuai dengan harapan anak-anak saya. Saya juga minta maaf pada almarhumah mama. Dan saya juga minta maaf kepada semua adik-adik saya. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa dan khilaf saya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak niat untuk menyambangi Mbak D sendiri? Nyamperin langsung gitu. Nyamperin pokoknya. karena kan ini posisinya kebetulan kotanya sama. Ada niat nggak? Niat sih pasti ada, Kak. Tapi kan
kita nggak tahu dari sananya gimana. Nah, tapi rumahnya sendiri udah tahu yang di Jakarta? Belum tahu, belum ada informasi berarti ya? Kalau dari Reza sendiri nggak tahu rumahnya yang mana. Kita kalau bahas lagi soal akte kelahiran itu di fisiknya gitu ada nggak sih? Bukti fisik akte kelahiran, surat akte kelahirannya ada bukti fisiknya nggak sih? Ada pastinya. Ada ya. Pastinya. Ada di pengacara. Iya di kakak. Oke, nanti ya. Ya. Lihat ya. Oke. Sudah. Reza, dari Denada sendiri ada itikat baik nggak sih untuk bertemu dengan kamu secara langsung? Ya. Kenapa? Ada itikat baik nggak dari pihak sebelah untuk Reza sendiri? Cuman WhatsApp ke Reza aja. Apapun yang terjadi, always love you. Itu aja. Berarti komunikasi terjalin atau seperti apa sih Reza sampai saat ini? Kalau ke Reza sendiri. Ada masih game aja. Saya memberikan klarifikasi tapi nggak langsung itu mungkin. Ada lewat kuasa hukumnya. Ya. Nah, kan Mungkin segitu responnya. harapannya Reza sendiri kan dari Mbak Dei sendiri, Kak. Kenapa kok lewat kuasa hukumnya? Kalau emang ngomongnya nggak udah diakuin, nggak pernah nggak ngakuin, kan harusnya ngomong buat statement sendiri. Iya. Kirdi Putra, pakar mikroekspresi wajah terkait membaca ekspresi wajah Denada yang memberikan klarifikasi dan permohonan maaf serta pengakuan bahwa dirinya adalah ibunda kandung dari Reza. Kirdi menilai apa yang diutarakan Denada secara verbal sangat jujur dari hati. Meski tidak meneteskan air mata, hal itu terlihat saat Denada mengungkapkan isi hati pengakuan serta permohonan maafnya kepada Reza secara jelas dan detail. Denada mengakui secara jelas dan lugas dan menyatakan ketulusannya. Dengan pengakuan secara verbal, bagi Kirdi itu sudah cukup jika Denada bukan dalam kondisi drama. Kalau kita perlu melihat apa yang disampaikan Denada ini dari dua sudut pandang, jadi komunikasi verbalnya dan non verbalnya. Jadi kalau komunikasi verbalnya, saya bilang bahwa Denada ini sudah memenuhi semua kaidah ketulusan seseorang ketika minta maaf. Dari mana ngelihatnya? Satu, dia sebutin bahwa siapa yang minta maaf, oh saya minta maaf. Pada siapa? Pada Reza. Tuh, dia sebutin kok itu. Terus yang ketiga yang paling penting adalah penyebab dia minta maaf, bahwa dia telah gitu saat ini mengakui Reza dan saya misalnya lalai sebagai orang tua dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Itu buat saya adalah tanda bahwa secara verbal dia ingin menunjukkan bahwa dia tulus minta maaf, dia nggak nahan apapun. Itu buat saya valid. Yang kedua, dari nonverbal, dari bahasa tubuh, dari ekspresi wajah, gitu. Kalau kita lihat bahwa gabungan beberapa ekspresi, ada ketidaksukaan, ada kemudian dia nahan ketegangan di samping kanan kiri kelihatan, jadi dia nggak suka, dia tegang, dia takut, dia sedih, itu kayak bercampur baur jadi satu. Artinya apa? Artinya ya, konteks dia bicara itu karena dia merasa bahwa dia sudah nggak tahu lagi harus ngapain. Jadi kalau dibilang terdesak, maka dia perlu meminta maaf karena terdesak. Apakah kalau nggak terdesak dia nggak minta maaf? Bisa jadi. Tapi kan kita nggak tahu itu jadinya, gitu ya, gitu. Ya diam aja, dia nggak akan minta maaf, gitu ya. Karena ketahuan, karena segala macam gitu, akhirnya dia ya udah minta maaf, minimal dia minta maafnya bener. Nggak nyimpen yang, oh ya saya mohon maaf atas kegaduhan. Nggak ngomong kayak gitu, direct bahwa saya salah.